300 prajurit berdiri menghadapi pasukan terbesar di dunia. Mereka tahu kemungkinan untuk selamat hampir tidak ada. Namun mereka tidak mundur. Di tempat inilah salah satu kisah paling legendaris dalam sejarah manusia dimulai. Tahun 480 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia telah menjadi kekuatan terbesar di dunia. Wilayahnya membentang dari Asia hingga mendekati Eropa dan menguasai jutaan penduduk. Di bawah pimpinan Raja Xerxes, Persia bersiap menaklukkan Yunani sekali untuk selamanya. Xerxes mengirim utusan ke seluruh Yunani. Pesannya sederhana, tunduk atau hancur. Banyak kota memilih menyerah demi menghindari kehancuran. Namun Sparta menolak untuk berlutut di hadapan Persia. Utusan Persia meminta bangsa Sparta menyerahkan senjata mereka. Leonidas menjawab dengan dua kata yang akan dikenang sepanjang sejarah: datang dan ambil. Ancaman Persia semakin dekat. Namun Sparta menghadapi masalah lain yang tidak kalah besar. Saat itu sedang berlangsung festival keagamaan penting yang melarang mobilisasi penuh pasukan Sparta. Meski begitu, Leonidas memutuskan untuk tetap berangkat menghadapi Persia. Ia memilih 300 prajurit terbaik Sparta untuk menemaninya. Satu persatu para prajurit berpamitan kepada keluarga mereka sebelum berangkat menuju Thermopylae. Leonidas dan 300 Spartannya meninggalkan kota Sparta menuju utara. Sepanjang perjalanan, mereka bergabung dengan pasukan dari berbagai kota Yunani lainnya. Meski jumlahnya bertambah, pasukan Yunani tetap jauh lebih kecil dibanding Persia. Untuk menghadapi musuh sebesar itu, mereka membutuhkan strategi yang tepat. Pilihan mereka jatuh pada sebuah celah sempit bernama Thermopylae. Thermopylae adalah celah sempit yang memaksa pasukan Persia kehilangan keunggulan jumlah mereka. Leonidas menyadari bahwa medan ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk bertahan. Sementara itu, pasukan Persia terus bergerak mendekati Yunani seperti gelombang yang tak terbendung. Ribuan tenda Persia memenuhi daratan sejauh mata memandang. Ketika Xerxes akhirnya tiba, ia membawa salah satu pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan dunia kuno. Melihat jumlah pasukan Persia yang luar biasa besar, banyak orang menganggap perlawanan Yunani tidak memiliki harapan. Xerxes mengirim utusan kepada Leonidas untuk menawarkan satu kesempatan terakhir. Jika Sparta menyerah, nyawa mereka akan diampuni. Namun Leonidas kembali menolak tawaran tersebut tanpa ragu. Kini perang tidak lagi dapat dihindari. Pada hari pertama, Xerxes yakin pertempuran akan segera berakhir. Ia memerintahkan pasukannya maju untuk menghancurkan pertahanan Yunani. Namun celah sempit Thermopylae membuat jumlah besar Persia tidak banyak membantu. Spartan membentuk dinding perisai yang hampir mustahil ditembus. Gelombang pertama Persia menghantam barisan Yunani. Namun yang terjadi justru di luar dugaan Xerxes. Pasukan Persia kesulitan menembus pertahanan Spartan yang sangat disiplin. Berkali-kali Persia menyerang dengan jumlah yang jauh lebih besar. Namun setiap serangan selalu berhasil dipukul mundur oleh Spartan. Tombak Spartan yang lebih panjang memberi mereka keunggulan besar di celah sempit Thermopylae. Korban di pihak Persia terus bertambah sepanjang hari. Sementara barisan Yunani masih mampu mempertahankan formasinya. Untuk pertama kalinya, Xerxes mulai menyadari bahwa kemenangan tidak akan semudah yang ia perkirakan. Marah karena pasukannya terus gagal, Xerxes akhirnya mengirim pasukan elit terbaik yang dimilikinya, Immortals. Pasukan ini dikenal sebagai prajurit paling ditakuti di seluruh Kekaisaran Persia. Mereka terlatih, berpengalaman, dan selalu menjadi andalan Xerxes dalam peperangan. Banyak orang percaya tidak ada pasukan di dunia yang mampu menghentikan mereka. Namun di Thermopylae, mereka akan menghadapi lawan yang berbeda dari biasanya. Xerxes kemudian mengirim Immortals untuk menembus pertahanan Yunani. Mereka adalah pasukan elit yang selama ini dianggap tidak terkalahkan. Namun medan sempit Thermopylae kembali menghilangkan keunggulan Persia. Spartan mempertahankan formasi mereka dengan disiplin yang luar biasa. Serangan demi serangan terus gagal memecah barisan Yunani. Menjelang akhir hari kedua, Thermopylae masih tetap bertahan. Meski gagal selama 2 hari berturut-turut, Xerxes belum menyerah.
Ia yakin pasti ada cara untuk menembus pertahanan Yunani. Di saat itulah seorang penduduk lokal bernama Ephialtes datang, menawarkan sebuah rahasia yang dapat mengubah jalannya perang. Ia mengetahui sebuah jalur pegunungan yang dapat membawa pasukan Persia ke belakang posisi Leonidas. Tanpa membuang waktu, Ephialtes memandu pasukan Persia melewati jalur rahasia itu pada malam hari. Tanpa disadari oleh Leonidas, pasukan Persia mulai bergerak untuk mengepung Thermopylae dari dua arah. Saat fajar menyingsing, Leonidas menerima kabar bahwa pasukan Persia telah berhasil memutari Thermopylae. Kini mereka dikepung dari dua arah. Leonidas segera menyadari bahwa pertempuran ini hampir mustahil untuk dimenangkan. Namun alih-alih mundur, Leonidas memerintahkan sebagian besar pasukan Yunani untuk pulang. Ia memilih tetap bertahan bersama 300 Spartan dan beberapa sekutu yang rela berjuang hingga akhir. Keputusan itu bukan demi kemenangan, melainkan agar pengorbanan mereka memberi waktu bagi Yunani untuk bersiap menghadapi invasi Persia. Di hadapan para prajuritnya, Leonidas berdiri tenang. Tidak ada rasa takut, hanya tekad untuk mempertahankan kehormatan Sparta sampai napas terakhir. Pagi itu, Leonidas dan para Spartan menghadapi gelombang terakhir pasukan Persia tanpa rasa gentar. Mereka bertempur hingga tombak patah, pedang tumpul, dan akhirnya menggunakan apapun yang masih bisa dipakai untuk melawan. Leonidas gugur di medan Thermopylae. Namun keberaniannya menginspirasi seluruh Yunani untuk terus berjuang melawan Persia. Pengorbanan 300 Spartan memberi waktu bagi kota-kota Yunani mempersiapkan pertahanan yang akhirnya mengubah jalannya sejarah. Hingga hari ini, nama Leonidas tetap dikenang sebagai lambang keberanian, kehormatan, dan pengorbanan yang tak pernah pudar.